Indonesia kembali dibuat panas oleh dinamika kompetisi bola voli paling bergengsi di tanah air, yakni Proliga musim 2026. Sorotan kali ini tak hanya tertuju pada hasil pertandingan, tetapi juga pada isu yang menggelinding deras bak bola liar di udara. Dua nama besar dari Jakarta Pertamina Enduro, yakni Tisha dan Megawati Hangestri Pertiwi, mendadak menjadi pusat perhatian usai kekalahan telak 3-0 dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Kekalahan itu bukan sekedar angka di papan skor, melainkan memicu gelombang spekulasi yang luar biasa besar. Benarkah di balik hasil buruk tersebut tersimpan tensi panas di ruang ganti? Pertandingan yang digelar di Gor Padepokan Voli Sentul itu sejatinya diharapkan menjadi momentum kebangkitan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sejak set pertama, permainan Jakarta Pertamina Enduro tampak kurang menggigit. Resif goyah, blok tak rapat, dan transisi serangan kerap terlambat. Di set kedua dan ketiga, tekanan semakin menjadi. Gresik Petrokimia tampil disiplin, membaca arah serangan dengan baik, serta memaksimalkan setiap celah pertahanan lawan. Skor akhir 3-0 pun terasa seperti tamparan keras. Namun di tengah analisis teknis tersebut, perhatian publik justru terfokus pada distribusi bola. Banyak penonton menilai aliran umpan dari setter kurang optimal kepada Megawati yang dikenal sebagai ujung tombak serangan. Sebagai oposit dengan reputasi internasional, ekspektasi terhadap Mega memang sangat tinggi. Setiap laga seolah menjadi panggung pembuktian. Maka ketika bola lebih sering diarahkan ke sisi lain, muncul tanda tanya besar. Disinilah isu mulai berkembang. Media sosial dipenuhi potongan video rally tertentu yang dianggap bukti adanya ketidakharmonisan. Beberapa akun fanbase bahkan menyebut ada ketegangan personal antara Tisha dan Mega. Narasi semakin liar ketika muncul tuduhan bahwa sang setter bermain egois dan enggan memberi umpan maksimal kepada bintang timnya. Tuduhan itu menyebar cepat disertai emosi dan asumsi yang belum tentu berdasar fakta. Padahal jika ditelaah lebih dalam, peran setter dalam bola voli sangat kompleks. Ia adalah otak serangan. Dalam sepersekian detik, ia harus membaca kualitas receive, posisi blok lawan, kesiapan hitter, hingga momentum permainan. Tidak semua keputusan bisa terlihat sempurna dari sudut pandang tribun atau layar kaca. Kadang bola tak diarahkan ke pemain andalan bukan karena ego, melainkan karena situasi tidak memungkinkan. Megawati sendiri bukan sosok baru dalam tekanan. Sejak tampil di liga luar negeri, namanya semakin melambung. Fans Indonesia pun menaruh harapan besar padanya setiap kali ia turun ke lapangan. Namun bola voli tetaplah olahraga kolektif. Kemenangan dan kekalahan ditentukan oleh kerja sama tim, bukan satu atau dua pemain saja. Yang membuat suasana semakin panas adalah munculnya kabar mengejutkan tentang dugaan pemecatan sang kapten. Disebut-sebut manajemen Jakarta Pertamina Enduro telah mengambil langkah tegas usai pertandingan. Isu itu tentu mengejutkan. Posisi kapten bukan sekedar simbol. Ia menjadi penghubung antara pemain dan pelatih, pemimpin di lapangan, serta figur yang menjaga moral tim. Jika benar terjadi, tentu itu keputusan besar. Namun hingga rumor beredar luas, tak ada pernyataan resmi dari manajemen maupun pelatih. Ketiadaan klarifikasi justru memberi ruang bagi spekulasi tumbuh subur. Dalam era digital, kekosongan informasi seringkali diisi oleh opini yang belum terverifikasi. Narasi yang berkembang bahkan semakin dramatis. Ada yang menyebut konflik internal sudah terjadi sejak beberapa laga sebelumnya, ada pula yang mengaitkannya dengan perbedaan visi permainan. Cerita dibuat seolah detail, lengkap dengan kutipan emosional dan analisis mendalam. Banyak yang terpancing dan membagikannya ulang tanpa memeriksa sumber. Fenomena ini menunjukkan betapa cepat opini publik bisa terbentuk. Satu potongan video atau satu kalimat provokatif dapat memicu gelombang komentar ribuan dalam hitungan jam. Di satu sisi, ini menunjukkan antusiasme luar biasa terhadap Proliga. Namun di sisi lain juga menjadi pengingat penting literasi digital. Secara teknis, kekalahan 3-0 bisa dianalisis lebih rasional. Blok Gresik Petrokimia sangat disiplin. Transisi bertahan mereka cepat. Service pressure yang konsisten membuat receive Jakarta Pertamina Enduro tak stabil. Ketika receive kurang sempurna, opsi serangan otomatis terbatas. Setter pun tak leluasa memainkan variasi cepat di tengah atau kombinasi back attack. Bola voli bukan matematika sederhana. Banyak variabel saling berkaitan. Satu kesalahan kecil bisa berdampak domino pada rally berikutnya. Menyederhanakan kekalahan hanya pada satu individu jelas tidak adil, terlebih jika tuduhan itu belum terkonfirmasi.
Megawati dikenal sebagai pemain pekerja keras dan jarang terlibat drama. Ia fokus pada performa dan kontribusi tim. Membelanya dengan cara menyalahkan rekan setim justru bisa merusak harmoni yang ada. Di sisi lain, seorang setter juga memikul beban mental besar. Setiap keputusan yang diambil akan dinilai publik, apalagi jika hasil akhir tidak memuaskan. Pada akhirnya, olahraga seharusnya menjadi ruang sportivitas. Kritik boleh, evaluasi perlu, tetapi harus berdasar data dan fakta. Proliga 2026 masih panjang. Setiap tim memiliki kesempatan memperbaiki performa. Jakarta Pertamina Enduro tentu melakukan evaluasi internal demi kembali ke jalur kemenangan. Isu yang beredar bisa menjadi pelajaran berharga. Betapa reputasi seorang atlet bisa dipertaruhkan oleh narasi yang belum tentu benar. Betapa cepatnya publik terseret emosi sebelum fakta terungkap. Dalam dunia yang serba cepat ini, kebijaksanaan menjadi kunci. Alih-alih terjebak dalam rumor, lebih baik kita menikmati dinamika kompetisi dengan sikap dewasa. Dukung tim kesayangan dengan cara positif. Tunggu pernyataan resmi sebelum menyimpulkan. Karena pada akhirnya yang menentukan bukanlah spekulasi di media sosial, melainkan performa nyata di lapangan.